Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhharu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabatku jemaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini Allah masih memberi kita usia untuk beramal saleh, Allah masih memberi kita usia untuk beribadah, dan tentu sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Kita masih bisa berjumpa dalam majelis ilmu di pagi ini, sebuah majelis yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai jalan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kama qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, ilmu agama, tentu seperti yang kita biasa lakukan setiap pagi dan setiap malam di Majelis Keluarga Indonesia, maka disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu lahu, Allah akan memudahkan dia baginya thariqul jannah, itu jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, yaitu orang-orang yang sedang menempuh jalan menuju surganya Allah. Karena dengan amal inilah mudah-mudahan Allah ridha dengan semua amal soleh kita. Dengan bekal ilmu pula, maka amal kebaikan yang kita lakukan, amal ibadah yang kita lakukan, dipagari atau dipandu dengan syariat Nabi kita SAW. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Alaihissalam, sekeluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dirahmati Allah, di pagi ini insya Allah kita akan kembali membahas tentang tema ruqyah, dan tema yang sangat penting yang akan kita bahas tentang mental illness ya. Kalau dalam bahasa psikologi ini memang tema yang cukup populer ya. Ada juga istilah dengan mental disorder, walaupun ada sebagian yang menyamakan, ada juga para ahli psikologi yang membedakan kedua istilah ini. Tentu ada diagnosa atau sebuah pemeriksaan panjang tentang apakah termasuk kategori mental illness atau mental disorder. Dan dalam dunia psikologi tentu kita akan melihat banyak sekali indikator-indikator penyebab yang kenapa orang mengalami mental illness ini. Dan salah satu yang disebutkan, salah satunya ada kelainan dalam otak atau gangguan dalam otak, sehingga menyebabkan terjadinya perilaku emosi yang sangat berlainan seperti yang kita lihat mungkin orang-orang yang tidak normal begitulah ya. Dan tentu ada kajian yang banyak tentang mental illness ini, yang sesungguhnya dalam Islam tentu kita melihat ada banyak faktor lain yang sesungguhnya ketika orang mengalami mental illness ini. Dan dalam kajian ruqyah tentu tidak sekedar faktor biologis yang kita lihat atau faktor psikologis yang kita lihat. Dalam kajian ruqyah tentu kita melihat sesungguhnya di samping kita ada makhluk-makhluk gaib yang memang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia. Ada korin, ada bangsa jin yang terus melakukan upaya untuk mengganggu manusia, dan ini adalah hak yakin berasal dari Rasulullah SAW, dan itu adalah sebuah kebenaran yang hak ya, kebenaran yang hakiki yang sudah disampaikan uh, oleh Nabi kita Rasulullah SAW. Dan itulah alhamdulillah di pagi ini kita didampingi Ustaz Al-Mudhafari Abdullah Ta'ala, yang insya Allah akan membahas sisi lain dari mental illness ini, yang barangkali kita bahkan kalau dalam kategori psikologi termasuk bisa jadi mengalami mental illness.
depresi, stres gitu ya, bahkan ada gangguan sulit tidur, gangguan di perut, ada juga mungkin masalah malah bahkan skizofrenia, ada ADHD dan lain sebagainya. Itu juga bagian-bagian yang disebutkan dalam ilmu psikologi termasuk atau ilmu psikiatri ya, termasuk bagian dari mental illness atau mental disorder. Nah, dan itulah alhamdulillah ini perspektif lain tentu yang bisa kita dapatkan dari kajian pagi ini bersama guru kita Salam Bukhari. Bagaimana kabarnya Sad? Sehat walafiat? Ya, Alhamdulillah ya Syekhana. Insya Alhamdulillah. Allah. Allah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa ya. Dan pekan lalu Iya, saya tidak bisa Allah. mengikuti di kajian ruqyah. Pada Allah lagi sapar gitu ya. Mudah-mudahan eh, Alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita di pagi ini, di Sabtu yang mudah-mudahan penuh berkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Sad, kita mulai sebuah kajian tema tentang mental illness ya. Apakah benar ada gangguan dari bangsa jin? Dan ini akan kita bahas, insya Allah. Tafadhal masykur, Sad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang mulia ini Allah masih memberikan banyak nikmat-nikmat yang begitu besar yang sampai detik ini kita masih bisa rasakan. Mulai dari melihat dengan terang dan jelas, hidung mencium bisa mencium mencium wangi, bau, menghirup udara yang segar, mulut mengucap, lidah mengecap, tangan memegang dan menjamah, kaki masih bisa melangkah. Ini bagian dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Namun lagi-lagi yang menjadi pertanyaan sederhana buat kita adalah, sudahkah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala? Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah bagian nikmat-nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita semua. Apalagi saat ini juga masih melekat di dalam diri kita semua adalah nikmat iman. Nikmat iman ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Dan nikmat iman inilah yang menjadikan penentu bagi kita di akhir hayat kita mati dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Oleh karenanya Rasulullah SAW menganjurkan kita agar senantiasa meminta agar Allah senantiasa berikan hidayah kepada kita, yakni nikmat iman ini jangan sampai lepas. Karena sadarilah di akhir zaman ini ada yang digambarkan Rasulullah SAW, pagi mereka beriman, sore sudah menjadi kafir. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Bahkan disebutkan sebagai zaman riddah. Zaman riddah ini zaman di mana banyak pemurtadan massal yang tanpa disadari ternyata kaum muslimin sudah keluar dari agama Islam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya mari sama-sama kita jaga nikmat yang begitu besar ini, yakni nikmat iman, agar Allah jaga, Allah lindungi kita semua, dan Allah matikan kita dalam kondisi husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya dalam kesempatan yang mulia ini sama teman-teman semua akan sama-sama kita membahas tentang mental illness. Gangguan mental atau kejiwaan yang kita bisa lihat yang paling ringan yang kita temukan antara lain adalah stres. Yang paling dikatakan berat
tinggi, tingkat gangguan itu bisa sampai pada puncaknya, yakni ke arah skizofrenia. Ya, ternyata dari kajian-kajian yang saya jumpai tentang mental illness yang dialami kaum muslimin, yang diantara yang banyak dijumpai oleh kebanyakan manusia, bahkan saat ini itu banyak eh, yang mengalami sakit mental illness, antara lain itu bisa berjumlah 2 jutaan orang per tahun. Subhanallah, ternyata memang cukup banyak, ya, cukup banyak di antara sebahagian kaum muslimin yang mengalami. Bahkan kalau kita mau bicara tentang bagaimana gangguan jin itu sampai akhirnya merusak jiwa, merusak mental kita, bahkan ada organ tubuh yang sangat mudah dirusak, antara lain itu adalah bagian lambung. Ya, bagian lambung dan bagian kepala. Dua organ ini yang amat mudah diserang sama mereka. Makanya ketika kita jumpai orang-orang yang, mohon maaf, misalkan ada di antara kita yang sakit bagian lambung berkepanjangan, ya, mah, tapi sampai meningkat gangguan mahnya itu cukup lama, bertahun-tahun, misalkan sampai kepada GERD, atau sampai di kondisi kita sakit lambung yang cukup akut, maka silakan diruqyah di bagian itu, nanti akan diketahui ternyata selama ini ada memang bangsa jin yang bersemayam. Karena normalnya kita manusia, organ-organ tubuh kita ketika kita sakit, kemudian kita minum obat dan sakit itu akan reda atau hilang. Tapi kalau jin yang bersemayam dalam tubuh, sakit itu justru akan mengakar kalau kita hanya berkutat dengan ilmu medis. Karena memang hampir banyak yang saya jumpai sejak 2004 akhir sampai dengan sekarang, orang-orang yang mengalami sakit khususnya di bagian lambung yang cukup akut dan bahkan bisa dikatakan bertahun-tahun yang dialaminya, ternyata subhanallah, subhanallah, ternyata ada bangsa jin yang memang sudah bersemayam dalam tubuhnya itu sejak kecil. Ya, makanya buat jamaah Majelis Keluarga Indonesia, kalau memang ada sakit di antaranya kepala dan lambung, maka coba difokuskan untuk ruqyah. Dan niatkan ruqyah ini untuk perjanjian dan turun untuk jalur perjanjian keturunan, maka insya Allah akan bisa diatasi penyakit. Insya Allah bisa hilang. Karena saya pernah ada seorang yang dia sejak SMA, ya, sejak SMA itu sakit kepala berkepanjangan sampai di usianya yang terakhir 38 tahun. Cukup panjang memang, waktunya puluhan tahun dia sakit kepala. Subhanallah, ketika beberapa kali dicek untuk ruqyah, ternyata memang ada jin yang bersemayam dalam tubuhnya, yang ini menyebabkan jin ini cinta. Nah, nanti kita akan coba sama-sama simak kenapa sampai jin itu bisa mendominasi kejiwaan kita, sampai akhirnya ya kita punya karakter yang pertama bisa mood yang berubah, cepat sekali berubahnya. Kemudian kita punya karakter di mana kita jadi seorang yang mudah sedih, dalam, kemudian kita dibikin untuk rasa cemas yang tinggi, khawatir yang tinggi, kemudian berefek kepada pemicunya nanti kita menjadi seorang yang paranoid, ketakutan yang sangat luar biasa, kemudian sampai di tingkat psikopat, sampai di posisi kita ini seakan-akan punya dua kepribadian. Tapi subhanallah, dari kasus yang cukup banyak yang kami jumpai di lapangan, itu hampir kebanyakan kasus-kasus itu adalah karena jin yang bersemayam dalam tubuhnya. Terbaru saya jumpai di 3 bulan yang lalu, ini skizofrenia akut. Dia sampai posisinya itu
Ini ini tangannya udah nggak berwujud. Tangannya padahal dia seorang perempuan, ya. Ini tangannya udah nggak berwujud. Kenapa? Karena itu udah banyak bekas bekas apa ya? Bekas silet. Wah, udah macem-macem. Bekas silet, terus kepalanya udah berkali-kali dijahit karena setiap kondisi itu datang, kalau dia lagi dalam kondisi yang marah, lupa diri, itu harus motong-motong tangannya. Memang dikatakan sama dokter kejiwaan orang ini karena skizofrenia. Tapi subhanallah, ketika dilakukan ruqyah beberapa kali, ini 3 bulan yang lalu, saya coba intens bantu, ya karena udah di posisi yang dia udah bolak-balik ke rumah sakit jiwa, tapi udah belasan tahun hanya minum obat penenang, dan ini nggak berefek. Maksudnya nggak mengurangi, nggak menghilangkan yang dialaminya, tapi hanya mengurangi. Tapi harus minum obat, belasan tahun minum obat. Subhanallah, ketika coba ruqyah, ya, ketika dicoba dengan ruqyah, ternyata memang ada jin yang bersemayam dalam tubuhnya. Jin ini yang bilang bahwa saya ingin melukai wanita ini dan saya ingin menghancurkan dia. Kenapa kamu sampai bisa ingin menghancurkan dia? Karena memang wanita ini banyak disukai orang secara fisik, ya. Terus kemudian ketika banyak yang suka sama dia. Misalkan ketika dia lewat banyak yang lirik, terus orang-orang pada suka, itu yang langsung dilukai dia tubuhnya. Dengan apa? Ya dengan dibikin kegalauan hebat, dibikin gak jelas, dibikin hatinya, dibikin moodnya rusak. Itu memang jin bersemayam dalam tubuhnya. Makanya hampir sering saya bilang kepada orang-orang bahwasanya ketika siapapun yang mengalami bipolar, saya pernah membongkar yang pernah diundang sama Deddy Corbuzier dalam podcastnya. Ada seorang bipolar yang diundang, diajak bicara. Kemudian di konten YouTube saya juga ada tentang bipolar itu gangguan jin, saya bilang. Tapi subhanallah punya efek yang luar biasa. Kenapa? Karena ketika ada pembahasan bipolar itu gangguan jin, dan banyak WhatsApp masuk ke handphone saya, mereka adalah para para penderita bipolar disorder yang sampai dia bilang, benar Ustadz, yang disampaikan Ustadz itu benar. Bipolar itu bukan gangguan kejiwaan. Saya ada beberapa WhatsApp-nya yang masuk ke saya. Dia ceritakan ceritanya, karena memang ketika jin itu sudah mulai menguasai, bagaimana bisikan yang hebat, bagaimana di telinga itu begitu berisik perbincangan mereka, terus bagaimana pergejolakan jiwa saya yang dikuasai sama mereka, yang saya harus teriak, yang kalau saya udah nggak bisa kontrol, saya harus lost kontrol. Tapi ketika dia mulai meyakini, terus dia bilang, saya di luar Jakarta, akhirnya dirutinkan ruqyah. Ternyata setelah dirutinkan ruqyah, izin Allah sampai detik ini saya sehat dari bipolar. Nah, ini ada beberapa WhatsApp yang masuk, sampai dia posisinya udah parah, cukup eh, berat kasusnya, karena udah di kondisi yang dia dikerangkeng tuh di dalam, ini di kamarnya ditutup, dikerangkeng, terus dia dipasung juga, karena kalau sampai lepas dia liar, merusak, sampai begitu. Tapi izin Allah dia merasakan, saya mendapatkan sebuah pertolongan Allah ketika saya dirutinkan untuk ruqyah. Setiap hari saya didengarkan Quran, setiap hari saya dibantu untuk mengikrarkan sebuah kalimat putus. Tapi subhanallah, sekarang saya sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Jadi kembali lagi tentang pelajaran kita yang pernah kita bahas di bulan-bulan lalu. Ada sebuah kalimat bahwasanya manusia itu lebih mulia dari bangsa jin. Ini sebabnya. Manusia lebih mulia dari bangsa jin. Di mana bangsa jin itu Allah ciptakan. Wa khalaqal jana min marijim min nar. Jin itu diciptakan dari api yang menyala tanpa asap, yang kita tahu apinya bersih. Bahkan kalau kata para ulama, ini juga dalam pembahasan wa khalaqal jana min marijim min nar, ini banyak perbedaan pendapat para ulama. Ya.
Abdullah ibn Mas'ud, terus bagaimana para sahabat Nabi yang mulia memberikan sebuah gambaran tentang ternyata Mari Jiminar ini api yang menyala tanpa asap. Ada yang bilang ini gas karena udah bersih. Kalau kita lihat apinya masih banyak asapnya, masih ada asap yang keluar, maka api ini panas tapi nggak panas banget. Dan jin diciptakan dari api yang sangat panas. Ya. Kemudian digambarkan di dalam kitab Maradus Sihar, ya, di dalam kitab Usulul Sihar, ya, asal-asal muasal sihir oleh Syekh Sa'ad Said Ahmad Abduh. Beliau memberikan sebuah gambaran api itu punya sifat merusak. Api itu punya sifat cepat merambat. Ya, api itu merusak, cepat merambat, terus dia bisa membinasakan bibit dan tumbuhan. Ini ada catatan yang saya sudah siapkan. Terus api juga perlu benda lain. Ya, api perlu benda lain. Makanya kalau ketika kita lihat ada api yang bersentuhan dengan tisu atau kertas, maka kertas itu terbakar. Tisu itu terbakar. Terus api juga lemah, sifatnya lemah. Terus api itu juga azab Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam. Makanya ketika Allah gambarkan tentang bagaimana dahsyatnya neraka jahanam, innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Ini menjadi sebuah kajian juga oleh para dokter. Kenapa orang-orang yang ketika disuntik, ya disuntik itu pada saat sakit hanya di bagian lapisan kulit aja. Tapi ketika di dalam itu udah nggak ada sakit. Ini pun nanti pada saat di neraka jahanam orang disiksa itu di bagian kulit. Dihantam hantaman demi hantaman. Itu sakit yang luar biasa. Ini juga menjadi sebab di mana Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis sahih mulia, nanti kulit kita nih, kulit kita manusia diciptakan ini tebalnya seperti perjalanan 3 hari 3 malam dengan kendaraan tercepat. Kalau kita tahu saat ini pesawat ini kendaraan tercepat, dan kita lihat sejauh mana pesawat itu berjalan 3 hari 3 malam, maka itu sebuah gambaran kulit tebal nanti di akhirat kelak. Ini pundak kanan bertemu dengan pundak kiri itu seperti perjalanan 3 hari 3 malam dengan kendaraan cepat. Kondisi manusia nanti di akhirat. Gigi gerahamnya, gigi taringnya ini seperti gunung Uhud. Tingginya lelaki 33 meter, tingginya perempuan 17,5 meter. Kenapa Allah ciptakan besar nanti di akhirat? Ternyata salah satu jawabannya adalah wala in kafartum inna azabil lasyadid. Jadi jika kalian kufur terhadap nikmat Allah di dunia ini, maka Allah siapkan Allah maksimalkan azabnya bagi mereka yang kufur. Naudzubillah. Jadi memang semakin besar tubuh kita nanti, semakin tebal kulitnya, itu semakin sakit azab yang akan diderita oleh kita kaum muslimin. Makanya ini sebuah gambaran, ya, sebuah gambaran dari Allah untuk kita. Azab Allah itu sangatlah pedih. Dan azab itu nanti dari api. Walaupun kita tahu di dunia ini api ini sifatnya rendah, lemah, merambat, merusak. Nah, yang kedua, manusia lebih wa khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Di surah Ar-Rahman. Maka saya sering bilang, dalam surah Ar-Rahman ini ada 2 makhluk yang Allah sebutkan. Karena Allah sebutkan kalimat fabi ayyi ala rabbikuma. Ada kata ganti antuma di sini. Kamu berdua. Siapa yang berdua ini? Jin dan manusia. Khalaqal insana min salsalin fakhar wa khalaqal janna min marij min nar. Manusia dan jin. Dan diingatkan sampai 31 kali fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, sampai 31 kali berulang. Kenapa Allah ingatkan kita berulang-ulang? Karena memang karakter manusia dan jin harus diingetin berulang-ulang. Nah, jin itu diciptakan dari khalaqal insana min salsalin kal fakhar, dari tanah tembikar. Artinya jin ini diciptakan berawal dari tanah. Allah ingin sampaikan tanah punya sifat yang mulia.
tanah itu tidak merusak sifatnya. Tanah itu tenang, ya. Terus sumber rezeki, kita tahu bagaimana pepohonan ketika diletakkan di tanah, dia akan tumbuh, dia akan subur. Ya, ini disebut sumber rezeki, tempat makhluk hidup. Terus berdiri sendiri, berdiri sendiri. Nanti kita akan bahas bagaimana orang yang ketika ditumpangi sama jin, ya, ketika dia ditumpangi sama jin, maka akan ada sifat api di situ, merusak, terus cepat merambat. Makanya kalau ada orang yang ditumpangi jin, sifatnya tuh cepat merambat. Nggak boleh dikata langsung, kalau nyuruh gue, apa salah gue? Dia langsung punya sifat merambat. Kenapa? Karena memang jin menumpangi dia, dan sifat jin ini akan berefek atau mengikuti dia. Terus nggak boleh bersentuhan. Siapapun yang bersentuhan sama dia akan merusak. Gitu. Makanya lebih banyak kan orang-orang yang ketika dia ditumpangi jin dalam tubuhnya, perhatikan, mereka ini hampir banyak introvert. Mereka ini adalah orang-orang yang banyak mengisolasi diri. Mereka ini banyak kan orang-orang yang dia banyak menghindari keramaian. Dia nggak mau bergaul dengan banyak orang. Pertemanannya cuma sedikit. Kenapa? Karena ada sifat jin di dalamnya. Merusak, terus membinasakan. Ya. Terus ada di mana dia perlu benda lain memang. Ketika dia bersinggungan dengan orang itu, langsung dar, jadi itu barang. Ya kalau kata Bahlil, jadi itu barang. Makanya ketika seorang istri ditumpangi jin, yang terjadi adalah sering dibikin ribut masalah sepele antara suami dan istri. Bang, ambilin minum apa bang? Kok bentuk sih? Kok marah-marah? Perasaan ngomongnya pelan deh. Ada yang nggak rasa gitu nih? Jadi kupingnya tuh kayak dipekikkan sama jin. Kenapa? Karena jin butuh benda lain. Ketika ada targetnya, ada benda di sekitarnya, ada lawan bicaranya, itu yang jadikan bahan. Itu. Ya. Ini sebuah gambaran sederhananya bahwasanya memang Allah ciptakan manusia itu bisa berdiri sendiri. Manusia itu bisa berdiri sendiri. Terus kokoh, kuat, nikmat, barokah itu manusia. Makanya Allah ciptakan manusia itu dari tanah. Karena tanah punya sifat seperti itu. Maka kalau kita murni tanah tanpa ditumpangi jin, maka manusia ini bisa ya ada bersekitar, dia bisa bersosialisasi. Ya, ketika dia bersosialisasi, ini bikin tenang, bikin adem, nggak banyak bersinggungan. Tapi ketika sudah ditumpangi jin, maka jin ini merusak. Nggak senang nih, wah adem ayam nih, gue bikin hancur deh, berantakan deh. Nah itu sebuah gambaran bahwasanya di mana Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan manusia itu dari tanah. Makanya coba perhatiin, saya mau ajak jamaah Majelis Keluarga Indonesia, kalau punya teman, saudara, atau pernah di sini ada beberapa psikologi misalkan, yang paham tentang dunia psikologi, terus yang paham dunia psikiatri, nanti perhatikan orang-orang di sekitarnya. Kalau dia adalah seorang bipolar yang katanya punya dua kepribadian, itu kepribadian yang satu karena jin numpang dia. Terus dibilang skizofrenia, wujudnya udah menyatu. Bahkan diduga nih pemilik akun Fufu Papa tuh skizofrenia. Kayak begitu tuh tingkah lakunya, berubah. Gitu. Ini sebuah gambaran aja. Terus misalkan kita pernah ada mengalami psikosomatis, terus kita mengalami anxiety disorder, kita mengalami panic attack ya. Ini kan semuanya ketika kita tahu panik, cemas, khawatir, dalam Islam nggak perlu kita khawatir, serahkan semua pada Allah SWT. Bahkan sebuah gambaran di saat ini kondisi kita, bahwasanya banyak di antara kita ini berubah konsep dalam Quran. Ketika Allah sampaikan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian mengejar dalam kebaikan. Terus kita diajak untuk wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya.
kejarlah kebahagiaan akhiratmu. Konsep Quran, Allah mengajak kita untuk mengejar kehidupan akhirat. Dalam konsep Quran kita diajak berlari dalam menuju kehidupan akhirat. Famshu fi manakibiha, dan dalam kehidupan dunia kita disuruh berjalan santai gitu. Tapi ketika dalam menjalani hidup justru banyak manusia itu kebalik. Untuk urusan dunia dia lari, dia mengejar, dia terburu-buru, tapi untuk urusan akhirat dia santai, dia rileks. Nah, ini kebalik. Nah, ini yang awal mula terjadinya penyebab dari penyakit-penyakit mental, kejiwaan, mental illness yang dikatakan. Ya, makanya ketika ada yang mengalami kecemasan tinggi, kenapa bisa cemas? Kenapa khawatir? Kalau kita kondisikan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah memaknai kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, kita sudah serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kondisi ketika kita sudah mengalami kekhawatiran berlebih, terus panic attack gitu, waduh, jangan-jangan nanti berarti kita tidak sedang bertawakal kepada Allah. Makanya dalam kondisi kaum muslimin, kita diajarkan bagaimana tawakal pada Allah. Ketika kita sudah melakukan ikhtiar, maka serahkan semuanya kepada Allah. Bahkan kalau jamaah pernah tahu bagaimana kalimat Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ternyata 3 kalimat ini Allah sedang utus 3 kelompok malaikat kepada kita. Bismillahi, pada saat kita ucapkan kalimat Bismillahi dengan menyebut namamu ya Allah, Allah sampaikan pada malaikat, wahai malaikat hudita, berikan petunjuk kepada orang ini. Baru melangkah kalimat Bismillahi, Allah sudah berikan petunjuk kepada kita. Tawakkaltu 'alallah, Allah sampaikan lagi pada kelompok malaikat, wahai malaikat kufita, berikan kecukupan orang ini. Allah sudah cukupkan. Langkah kita yang kedua Allah sudah cukupkan untuk kita. Terus lantas apa yang membuat kita khawatir? Kemudian kalimat la haula wala quwata illa billah, Allah sampaikan lagi, wahai malaikatku kita berikan perlindungan kepada orang ini. 3 langkah kita mendapatkan perlindungan, kemudian kecukupan, dan pertama kita mendapatkan hidayah, petunjuk, yang kedua kita mendapatkan kecukupan, yang ketiga perlindungan dari Allah. Apa yang perlu kita khawatirkan? Makanya kata para ulama, kondisi kita saat ini, ya, mereka itu banyak mengkhawatirkan yang sudah pasti. Contoh, rizki udah pasti. Allah udah pasti berikan rizki kepada kita. Allah sudah siapkan rizkinya pada saat di Lauhul Mahfuz. Pada saat Allah sudah tuliskan nama kita, itu sudah jelas. Rizkinya berapa banyak. Terus Allah sudah siapkan bagaimana kematian kita. Tapi kata para ulama, kita ini banyak lebih mengkhawatirkan yang sudah pasti. Harusnya, kata para ulama, harusnya yang kita khawatirkan ini yang belum pasti kita ketahui. Di mana yang belum pasti? Pertama, yang belum pasti itu adalah kita ini mati dalam keadaan su'ul khotimah atau husnul khotimah. Yang belum pasti itu kita ini bisa masuk surga atau nerakanya Allah. Kita nggak tahu kepastian itu. Kita ini masuk neraka atau surga. Itu yang kita khawatirkan. Itu yang kita kejar. Itu yang kita jaga. Itu. Ini sebuah gambaran. Makanya ketika ini sudah mulai merangsek ke dalam tubuh kita, udah mulai menguasai diri kita mulai khawatir, kita mulai cemas, kita mulai ketakutan. Yang ini terjadi adalah ketika organ tubuh kita udah mulai terganggu, otak kita udah mulai terganggu dengan ketakutan itu, maka yang terjadi adalah kita nggak bisa tidur. Ya, kita nggak bisa tidur. Perbaiki lagi, hati kita diperbaiki. Makanya kembali di minggu yang lalu, bahwasannya ketika kita sakit, 70% itu biasanya mental kita yang sakit atau psikis kita, maka perbaiki ini semua. Maka insya Allah akan memperbaiki organ-organ tubuh kita. Contoh perbandingannya. Api merusak dan memusnahkan. Apa yang disentuh atau menyentuhnya itu bisa rusak. Apapun yang disentuh api bisa musnah.
bantal, ya, saya pegang bantal. Ketika saya taruh api di bantal ini akan musnah, akan hancur, akan terbakar. Ketika sama manusia, ketika kita ditumpangi jin, yang dimana jin ini punya sifat api, ini akan hancur kita. Kita akan memusnahkan orang, kita akan merusak hubungan orang, kita akan menghancurkan mereka. Nah, ini kondisi di mana kaum muslimin ketika ada orang yang kena sakit mental, itu ketika itu dia sedang ditumpangi jin. Makanya dia akan merambat, dia akan cepat memuncak emosinya. Kalau udah marah dia lost control, dia lupa diri. Nah, itu dia melukai diri. Kenapa? Karena jin sedang merusak dirinya. Maka saya berkali-kali bilang, ada dokter senior di Rumah Sakit Abdi Waluyo di Menteng. Itu beliau memang dokter kejiwaan, ya, di bagian kejiwaan. Namanya kalau disebut itu banyak kita jumpai lah di YouTube dan sekarang ada komunikasi intens dengan saya, alhamdulillah. Dan subhanallah, itu banyak pasien-pasien yang beliau tangani belasan tahun, yang 15 tahun, yang pernah saya ceritakan ada anxiety disorder 12 tahun. Kemudian ketika diruqyah beberapa kali sembuh sakit anxiety-nya, terus sampai ke dokter tersebut, dan akhirnya beliau jadi penasaran. Kemudian dicoba lagi ada pasien yang 25 tahun, sakit yang sama, anxiety disorder. Ketika diruqyah, laporan sama dokter, saya bilang coba lapor sama dokter. Oh bisa ya? Ya, ternyata kenapa? Karena sumbernya itu kita lepaskan dari tubuhnya. Nah, ketika sumbernya itu sudah kita lepaskan, maka tidak ada lagi dia mengalami kekhawatiran dalam hatinya, kepanikan yang cukup berlebih dalam hatinya, rasa was-was, rasa cemas. Kenapa? Karena sumber yang selama ini menggerogoti tubuhnya atau menggoncang jiwanya itu sudah kita angkat. Siapa sumbernya? Ada jin. Itu makanya ini menjadi sebuah contoh aja buat jamaah majelis ini. Kemudian sifat api juga sembrono, ya, membabi buta, gegabah, dan cepat marah. Sedangkan tanah sifatnya tabah, tenang, konsisten, dan menetap. Kalau kita menemukan orang yang inkonsistensi, ya, nggak konsisten, atau kalau kita menemukan seorang yang membabi buta, gegabah, cepat marah, maka kita bisa tahu berarti ada sifat jin yang sedang menumpanginya. Terus yang selanjutnya, tanah merupakan tempat dan sumber rizki segala jenis hewan dan juga asal makanan, ya, pakaian, perhiasan, perangkat dan tempat tinggal manusia. Sementara api nggak memiliki sifat tersebut. Makanya mohon maaf, ketika kita tahu tanah itu adalah sumber rizki dan kondisi kita sedang ditumpangi sama jin, sumber rizki itu jadi ketutup. Ya, kenapa? Karena jin atau api itu tidak punya sifat itu. Jadi yang tadinya terbuka, yang tadinya kesono kemari urusan kita banyak terbuka, ketika mereka menumpangi kita, ketutup, selesai. Nggak bisa berkutat kita, nggak bisa berkutik kesono kemari. Kenapa? Karena ada jin yang sedang menumpangi tubuh kita, ya, pakaian, lain-lain. Jin nggak bisa itu. Terus selanjutnya, tanah merupakan sesuatu yang sangat penting bagi hewan dan ia tidak bisa bisa terlepas dari tanah dan tidak bisa pula terlepas dari apa yang berasal darinya. Sedangkan api nggak menjadi hal yang penting bagi hewan dan ia terlepas darinya. Ya, tanah hal yang penting bagi hewan. Hewan nggak bisa berlepas dari. Tapi kalau api bukan hal yang penting. Kenapa? Karena ketika api mendekati atau mendatangi hewan, menumpangi tubuh hewan, udah nggak butuh dia tanah. Dia yang ada adalah merusak, ya, menghancurkan. Makanya menjadi sebuah cerita dari Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Ketika Umar mau menaiki sebuah keledai di saat itu, kemudian keledai itu membangkang dengan Umar. Umar keluarkan kalimat ukhruj adu Allah, keluar kalian musuh Allah. Ketika jin itu keluar, maka keledai itu kembali normal. Ya, jadi memang ya begitu sebuah gambaran, ya.
Nah, manusia kadang dapat hidup tanpa api dalam beberapa hari dan beberapa bulan. Ya. Manusia bisa hidup tanpa api. Terus bibit tumbuhan jika diletakkan di tanah maka dia akan tumbuh berlipat ganda. Maka ada yang bilang, ini kalau kita sedang ditumpangi sama jin, itu nanam apa aja mati, nggak bisa tumbuh. Ya. Ada nggak yang bilang, wah tanah lu panas tuh, lu nggak cocok tuh kalau nanam apa aja pasti mati. Kenapa? Karena memang ditumpangi sama jin dalam tubuh kita. Ya mungkin ada jamaah yang mungkin alami itu. Terus sedangkan api ketika diletakkan di atas sesuatu maka ia akan melahapnya sehingga tidak menyisakan apapun. Ya, ini sebuah gambaran. Ketika bibit ditaruh tanah, maka bibit ini bisa tumbuh berkembang. Tapi ketika api diletakkan, maka dia akan melahap apapun yang di sekitarnya. Kita letakkan api, kita nabun, ya walaupun sekarang udah ada larangan nabun, bakar sampah, terbakar semua sekitarnya. Kenapa? Karena dia akan melahap semua yang ada di sekitarnya. Beda dengan tanah. Ya, ketika bibit ditaruh tanah, dia akan tumbuh, berkembang. Nah, kemudian api nggak bisa berdiri sendiri tanpa tempat berpijak. Ia pasti membutuhkan tempat di mana ia bisa berada. Sedangkan tanah bisa berdiri sendiri sehingga ia dipandang lebih mulia. Makanya orang-orang yang ditumpangi jin itu hampir sering kelihatan tidak percaya diri. Ya, karena dia nggak bisa berdiri sendiri. Terus kayak yang tadinya kita percaya diri, terus tiba-tiba hilang. Yang tadinya dia senang kumpul rame-rame, dia sering kumpul bareng-bareng, terus sering ya nongki-nongki bareng-bareng. Terus ketika jin menumpanginya, dia lebih banyak menghindar. Enggak deh. Makanya kalau kata anak sekarang itu introvert. Ya, itu jin tuh. Kenapa? Karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada yang memprovokasi ya. Beda dengan tanah, dia bisa berdiri sendiri. Terus materi api itu lemah sehingga dia dapat dipermainkan oleh angin. Ya, materi api itu lemah, dia bisa dipermainkan sama angin. Ketika angin berhembus ke arah kanan, api itu akan ke kanan terus. Ya, ia mengikuti kemana angin itu tertiup, sedangkan tanah karakternya kuat, tidak dapat diomong ambing-ambing. Makanya kalau kita lihat seorang yang pelin-pelan, mudah di mudah mendapatkan sebuah bisikan, mudah mendapat sebuah, misalkan kita lagi diem biasa terus dapat bisikan bunuh gih. Terakhir ya yang saya pernah naikkan juga di sebuah konten saya, ada seorang ayah yang membunuh anaknya empat-empatnya, lagi ditidurin anaknya bergantian dikekepin hidungnya pakai bantal, yang satu udah mati, yang satu nyaksiin ntar giliran lu matiin lagi sampai empat. Itu lokasinya di Jagakarsa. Kenapa? Karena dia sedang ditumpangi jin. Ya, jadi memang jin ini yang akhirnya membuatnya dia tertiup dengan mudah, gampang terprovokasi, ya gampang berubah, ngomong hari ini ngomong, besok kan ngomong. Saya pernah saya pernah ketemu seorang pejabat, kemudian dia bilang gini, Ustadz, saya kalau lagi kumpul sama orang-orang atas ini, orang-orang atas, itu subhanallah di depan meeting mereka bilang, oke, saya sepakat dengan keputusan A. Keluar pintu udah B. Saya bilang jin itu, ya jin udah menguasai. Jadi di depan umum udah deal-dealan, oke, kita kita lakukan cara ini, kita sepakat dengan cara ini. Pas dia bilang keluar keluar pintu udah ucapkan B. Subhanallah, saya bilang itu jin. Gampang tertiup oleh angin berhembus. Gitu ya. Wah, ini lebih basah di sini nih mungkin ya informasi gitu. Nah, terus walaupun api itu mendatangkan manfaat, ya tanpa api kita nggak bisa bikin kopi karena harus bakar, terus komponnya harus menyalakan api. Ya, itu tanpa api. Walaupun api bisa mendatangkan manfaat, tapi bahayanya jelas tampak.
Ya, api itu bahaya tampak. Ya, makanya walaupun dia ada manfaatnya, bisa menjadi ya jadi segelas kopi itu ada manfaatnya, tapi bahayanya jelas nampak. Bedanya dengan tanah, tanah kebaikan dan keberkahannya itu yang nampak. Itu tanah. Bahkan dalam Al-Quran tanah sering disebut sebagai tempat tinggal. Makanya di dalam Quran tanah sering disebut sebagai tempat tinggal, permadani, dan sifat mulia lainnya. Sedangkan api selalu disebut sebagai azab, sanksi, siksaan untuk menakut-nakuti. Ya, ini subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengupas tuntas ini kepada kita. Makanya sebuah gambaran nih. Kenapa kenapa kaum lelaki, ya, kenapa lelaki di dalam Quran itu ada bahasa Allah, yakni akan diberikan bidadari surga. Sedangkan perempuan nggak ada bidadara. Karena Allah tahu memang kesukaan lelaki itu di dunia wanita. Dan wanita itu nggak disiapkan bidadara. Kenapa? Karena Allah tahu sunatullahnya wanita ketika di dunia dia suka perhiasan. Dia suka emas. Dia suka dengan yang berbau-bau dengan ya, makanya diganti sama Allah untuk wanita itu diberikan sebuah iming-iming kalau masuk surga nanti ada permadani, ada perhiasan di dalamnya gitu. Makanya ini sebuah gambaran bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Terus juga Allah sering menyebutkan keberkahan sebagai sifat tanah, sementara api nggak pernah sama sekali disebut sebagai berkah. Ya, makanya kalau kita sedang ditumpangi jin, naudzubillah, ini akan menjadi merusak akhirnya. Ya. Merusak fisik, organ tubuh, mental kita jadi dirusak. Nah, ini berdasarkan pengalaman ya. Terus Allah menjadikan bumi atau tanah sebagai tempat berdirinya masjid-masjid sebagai rumahnya. Terus Allah menciptakan bumi sebagai tempat bahan tambang, sungai, mata air, pohon-pohon yang berbuah, hewan, gunung-gunung, taman-taman, dan sebagainya. Tujuan penciptaan api adalah untuk membantu apa yang ada di bumi, seperti membakar kayu bakar, membakar ikan, memanaskan ruangan. Posisi api layaknya sebagai khodim. Jadi api itu sebagai khodim posisinya, atau pembantu, atau alias pelengkap. Ya. Tapi kadang ada yang membutuhkan api itu. Ketika dia ditumpangi, dia sangat butuh dengan itu. Dia merasa ketika ditumpangi, dia malah memanfaatkan. Tolong dong nyakitin dia, tolong dong hancurkan. Makanya ketika ada orang yang ditumpangi sama jin, terus kita berurusan sama orang itu, misalkan kita berkelahi sama orang itu, nanti hodam dalam tubuh orang itu ikut ikut andil, ikut ikut menyerang, ikut menyerang di mana yang dijadikan atau majikannya itu disakitin. Makanya nggak heran ketika ada orang yang hidup mangijin terus mengucap kata sakit loh, dan orang itu sakit. Kenapa? Karena jin ikut andil dalam permainan tersebut. Allahul musta'an, Allahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Baik, Ustaz, kita coba diskusi ini, waktunya cukup kelewatan untuk obrolan ini. Allah, Baik, alhamdulillah, syukurlah. Kalau tadi kita simak, ternyata memang gangguan mental disorder ataupun mental illness memang tidak murni ya, hanya karena memang ada gangguan biologis atau memang ada patologis di otak, persoalan-persoalan yang memang gangguan murni dari tubuh itu, sesungguhnya ada faktor luar yang memang harus kita waspadai gitu ya. Walaupun mungkin ada beberapa yang kalau disebut dalam ilmu kedokteran memang saya baca ya, dan ilmu psikologi itu ya, sumber-sumber betul. yang berasal dari medis gitu saja. Misalkan tadi gangguan-gangguan yang memang pemicunya adalah karena medis. Nah, tapi sesungguhnya setan berusaha untuk menumpang persoalan-persoalan itu dan memperparah kasus-kasus. Bahkan ada memang tadi sebut oleh Ustadz, kasus yang utama justru bukan dari faktor medis tadi, tapi justru
dari faktor luar, yaitu itu dari gangguan setan, was-was setan yang kemudian melahirkan satu tadi penyakit disebut mental illness, gangguan disorder, mental disorder yang tentu yang harus kita waspadai. Dan tadi luar biasa ya betapa Quranul Karim bisa menyembuhkan ya. Al-Quran Karim dengan wasilah ayat-ayat Allah itulah Allah menyembuhkan kita semua karena itu dijanjikan dalam Al-Quran Karim. Baik, silakan jemaah yang ingin bertanya, sharing tentang persoalan ini, dan juga di sini ada dokter juga barangkali ya yang bisa memberikan masukan tentang persoalan mental illness ini yang tentu sangat dikhawatirkan karena menurut data dari WHO pun lima dari lima orang dari satu orang dari lima orang itu termasuk orang-orang yang mengalami mental illness, dan ini terjadi di tengah-tengah kita ya. Kita dengan itulah yang harus kita waspadai, dan itu Islam sudah memberikan solusinya yang sangat ampuh dengan kita terus mendekat kepada Al-Quranul Karim. Silakan jemaah ada yang ingin bertanya, dan kalau saya baca di beberapa chat ya, saya izinkan saya bacakan beberapa chat Baik, Ustaz. dari jamaah nih, dari Ibu Nia Tangsel. Afwan Ustadz, kalau sakit kepala hampir setiap hari, apakah Nah, itu lu. ini sakit kepala setiap pagi saja? Kemudian ini hampir juga soal sakit kepala juga nih dari Budian Bekasi yang juga mengkonfirmasi bahwa adik saya itu sakit kepala tiap hari sampai tapi ketika di scan otaknya nggak menemukan apa-apa, Ustaz. Jadi ternyata tidak ada apa-apa, tidak ada kelainan di otaknya, tapi dia mengalami sakit kepala terus. Nah, ini mungkin sementara itu dulu, Ustaz. Nanti saya bacakan yang lainnya. Ya, itu dia tadi yang kita bilang bahwasanya ini biasanya tadi saya Bunia Tangsel. Kalau beliau sakit kepala setiap hari, coba habis habis dapat eh, kejutan apa dari jin. Misalkan habis lihat orang, biasanya gitu. Habis ngebaca orang, wah nih orangnya begini, karakternya begini. Atau mendapat petunjuk lain. Misalkan tiba-tiba bisa lihat, tiba-tiba di kondisi gini diinformasikan, wah bakal terjadi begini. Kenapa? Karena nggak ada makan siang gratis. Cuman di Indonesia makan siang gratis, tapi jadi dipotongnya banyak, itu doang. Nah, di kondisi jin itu nggak ada makan siang gratis. Kenapa? Karena dia akan mengambil kesehatan kita. Ya, kondisi kita tuh akan diambil kembali. Dia akan minta balas budi, walaupun belum tentu budi yang melakukan, tapi dia akan minta balas budi dengan mengambil kesehatan kita manusia. Misalkan kepala, hampir banyak tuh kalau nggak kepala lambungnya di bagian perut. Itu yang sering dibikin sakit. Makanya itu menjadi sebuah sebab. Dan umumnya memang ketika dicek dengan medis itu nggak kedetek. Ya, misalkan di semuanya di MRA normal-normal aja. Ya karena memang nggak kedetek gitu. Terus yang kedua, bisa juga dicoba selain rukyah, nanti dipegang di bagian sini satu kofiatur ras, di mana tempat jin mengikat sebuah jin mengikat sebuah ikatan dengan 3 ikatan pada saat tidur nih di jalur sini. Ini di dekat tukang, di dekat di dekat buntut gasir nih. Terus di antara itu, terus di bagian punuk nih. Ini jalur di mana jin mengikatkan sebuah ikatan ketika kita tidur. Tiga ikatan ini lokasinya di sini, pusatnya, sentralnya di sini. Makanya pas COVID atau sini dipegang, coba nanti niatkan sama Allah agar Allah lepaskan semua ikatan-ikatan yang mengikat. Nanti bisa diketahui itu reaksi apa yang kita dapati. Ya. Terus yang kedua, perbaiki sholat kita. Pada saat kita sujud, itu sujudnya harus menyentuhi di bagian hidung. Jadi bukan hanya keningnya, tapi hidungnya juga nempel. Jadi ketika kita perbaiki cara sujud, nanti darah yang mengalir ke otak itu sempurna. Nanti kan posisi sujud kan tujuh titik yang harus tersentuh. Kening, hidung, ya. Terus kedua tangan, terus di bagian ujung-ujung jari kaki, itu yang nyentuh. Dengkul, nyentuh. Kalau itu semua kesentuh, nanti peredaran darah yang sampai kepada otak itu sempurna. Itu juga bisa dicoba, Ustaz. Selain rukyah.
Silakan. Jadi solusinya dengan itu saja tadi ya. Pertama ruqyah, kemudian memperlama sujud ya tadi ya. Ini Nggak menjadi ada suara antum, nggak ada. salah satu solusi. Silakan Maaf, Saud. yang bertanya Bu Nia dan Bu Dian ya, untuk bisa juga disampaikan. Mungkin dengan cara tadi meruqyah di bagian kepala gitu kan. Nah, ayat-ayatnya apa saja sudah banyak diajarkan oleh Ustaz Sahal ya. Suara antum hilang, Sat. Mm-mm. Dan juga tadi memperlama sujud ya, Ustaz ya. Sudah jelas Ustaz, suaranya? Ada Ustadz. Jadi memperlama sujud tadi juga sudah disampaikan untuk bisa dipraktekkan. Mudah-mudahan ini juga menjadi solusi ya. Tentu dengan berharap sembuhan hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Bunda Nadia nih, mau langsung Bunda Nadia silakan, yang punya banyak tanaman tapi sering mati gitu ya. Ini kasusnya apakah juga bagian dari eh, kasus jin atau memang persoalan lain? Silakan Bunda Nadia. Iya Ustadz, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau di depan rumah kan nanam apa aja tuh kan sering mati itu. Udah Hmm. dicoba pakai pupuk atau segala macam tapi tetap mati. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menemukan orang yang kalau diajak silaturahim tuh males, terus gampang bad mood gitu. Nah, pas di ruqyah katanya, ah nggak ada apa-apa, biasa aja, nggak kenapa-napa nih aku gitu. Apakah sebenarnya di situ karena pengaruh jin juga nutup telinganya atau gimana Ustaz ya? Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Oke, kalau di depan rumah tanahnya nanam apa aja mati, rukia dulu tanahnya. Terus kalau bisa jangan teh Nadia yang nanam, orang lain. Karena kan teh Bukan, Nadia udah di iya bukan saya ada yang orang nanam lain. sih. Itu berarti tanahnya disiramin dengan air rukia. Diniatkan dulu. Ya takutnya di situ ada tempat peninggalan bangsa jin dan lain-lain. Saya pernah begitu, pernah bantu orang yang katanya nanam ini tapi nggak tumbuh. Tapi didatangkan pupuk yang terbaik juga sama. Akhirnya disiramin airnya dengan air rukyah. Atau pada saat hujan turun, niatkan sekaligus, ya Allah hujan ini adalah rahmat darimu. Jadikan rahmat ini juga untuk yang mengenainya tanah-tanah di depan rumah saya. Kalau memang ada jin yang bersemayam atau tempat rumah tinggal apa tempat tinggal mereka, hilangkan semua jejak ya Allah dengan izin. Terus gitu. Jadi niatkan juga jangan itu, insya Allah nanti akan ada terus perubahan ya. Coba aja dirutinkan itu. Terus yang kedua, ketika dirukyah kemudian nggak ada reaksi, sebenarnya rukyah itu reaksinya bukan hanya muntah, dengan dia berkeringat, dengan dia kemudian dengan dia berkeringat, dengan dia sendawa, dia berasa panas atau berasa kesemutan, atau dia menangis, itu reaksi. Jadi reaksinya nggak hanya muntah. Terus yang kedua, buang kesombongannya. Makanya saya hampir sering ketika saya rukyah, saya ajak istighfar dulu. Terus saya ajak bersihkan hatinya dulu, buang sombongnya, buang takaburnya. Mungkin dia pernah merasa orang yang paling cantik se-RT misalkan. Buang ya Allah, saya pernah merasa cantik se-RT, saya buang semuanya Allah. Buang dulu kesombongannya, rendahkan dulu kita di hadapan Allah. Makanya menjadi sebuah alasan ketika Allah menyuruh kita bersujud ini ada pelajaran supaya kita nggak sombong. Kenapa? Karena kepala ini sejajar dengan kaki kita pada saat kita sujud. Nah, itu pelajaran supaya kita nggak. Nah, biasanya gitu. Lepaskan dulu semua yang masih menyimpan dalam hati. Terus yang kedua, di dalam Quran, surah Fusilat ayat 26, Allah berfirman, "Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an." Jadi ketika orang kafir, jin-jin yang kafir dibacakan Quran, mereka akan mengatakan, "La tasma'u li hadzal Qur'an." Jangan kau dengarkan ayat Quran yang sedang dibacakan ini. Bisa jadi ada jin yang memang menutupi telinganya. Wal ghaufi, dan mereka akan membuat hiruk pikuk di dalamnya sehingga dia jadi dibikin nggak concern, dibikin nggak fokus dengan ayat-ayat Quran. Itu bisa nggak akan reaksi. Saya bilang, saya pernah berhadapan dengan dukun, kemudian dia bilang, kata dukunnya gini, jangan sombong ya di depan beberapa orang. Kalau memang saya memang profesi saya dukun, kalau memang saya dukun bisa dirukyah, silakan rukyah saya, silakan baca Al-Fatihah. Saya pastikan Al-Fatihah itu nggak berefek kepada saya. Akhirnya saya cuma ngetes doang. Saya bilang, oke, saya baca Al-Fatihah. Terus dia bilang,
Nggak apa-apa, bener nggak apa-apa. Oke, sekarang mulutnya diem, terus dengerin fokus. Al-Fatihah yang gue baca. Kalau lu ngoceh atau lu berkomat kamit, lisan lu untuk membacakan mantra. Kenapa? Karena dia buat biar nggak fokus dengerin Al-Fatihah yang saya bacakan. Subhanallah, ketika dia fokus, itu baru Al-Fatihah dia udah begitu. Kenapa? Karena memang wal gofi jin itu akan terus membuat hiruk pikuk. Makanya orang-orang yang ketika dibacakan Al-Fatihah atau ayat Quran diniatkan untuk rukyah, itu reaksi. Kenapa? Karena jin pengen kita ini nggak mau mendengarkan ayat Quran yang dibaca itu. Ya, makanya buat jamaah, eh, coba aja rutinkan Al-Ikhlas, Al-Falaq, boleh tambah Al-Fatihah, ayat kursi. Niatkan untuk menghilangkan semua yang ada di dalam diri. Saya sampaikan juga di sini. Ada yang tanya, Ustaz, kenapa kok setiap saya dengarkan murotal full 24 jam, itu nggak ada efeknya. Nggak reaksi apa-apa, Ustaz. Malah enak saya dengerin ayat Quran. Tapi kok Ustaz baca Al-Fatihah bikin saya pusing, muak. Sampai saya pernah ketemu perempuan, waktu itu di restoran, itu memang jamaah saya punya restoran. Terus dia ketemu saya pusing, mual. Sampai dia bilang, Ustaz gimana istrinya ya? Saya aja baru ketemu aja udah pusing. Gimana istrinya nih? Ketemu Ustaz pusing mulu kali tiap hari. Nah, karena dia di dalamnya ada sesuatu dalam tubuhnya, sehingga yang di dalam tubuh ini yang bikin reaksi. Gitu ya. Makanya ketika dengerin murotal berasa tenang, saya sarankan, niatkan pada saat mendengarkan murotal itu, ya Allah saya niatkan untuk mengusir semua sihir, membatalkan semua sihir yang ada dalam tubuh saya, atau menghancurkan semua ikatan-ikatan perjanjian jin dalam tubuh saya. Maka bisa dipastikan mendengarkan murotal tersebut pasti kita nggak akan nyaman. Kita akan reaksi. Jadi faktor Ya, niat itu penting Ustaz ya. Faktor niat ya, ya. Ketika betul. membaca Al-Quran, harus diawali dengan niat meruqyah. Dan tadi kalau ada beberapa orang yang tidak merasakan reaksi apapun dengan ruqyah, berarti bisa jadi tadi yang disebut oleh Ustaz Sahal karena dia tidak fokus dan tidak mau gitu untuk di ruqyah gitu ya. Sungguhnya, dan Betul, ketika betul. dia menolak untuk diruqyah memang tidak akan ada manfaatnya bacaan Al-Quran apapun gitu ya. Dan itu juga yang dialami oleh banyak orang ketika tadi mungkin kasus dari yang ditanyakan, bisa jadi tadi tanyakan kepada hatinya, bisa jadi dia meremehkan juga dan tidak mau mendapatkan penyembuhan gitu ya dari eh, dari Betul. ayat-ayat gitu. Padahal sudah dijanjikan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Maka kami turunkan Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat, sebagai syifa ya bagi orang-orang yang lil mukminin, bagi orang yang meyakini gitu. Jadi hanya yang meyakininya saja, yang beriman kepada Al-Quran lah yang eh, Al-Quran itu banyak memberikan manfaat untuk kebaikan gitu. Dan ini ada pertanyaan juga dari Bu Is ya, ini soal Bu Is Kurnia. Eh, ini dia soal kena sihir nih, Ustaz. Sihir yang efektif bekerja ini ketika eh, beliau sedang haid. Ini gimana Ustaz penjelasannya, Ustaz? Bagaimana? Jadi Efektif? sihir yang efektif bekerja atau terkena sihir itu ketika dalam kondisi sedang menstruasi gitu ya. Apa penyebabnya dan kenapa terjadi seperti itu dan bagaimana solusinya tentunya, Ustaz? Ya, sihir itu, sihir itu ketika dia masuk ke dalam tubuh atau menyerang tubuh, maka dia akan mengintimidasi kita dulu. Dia akan mensuges kita dulu. Contoh ya, contoh misalkan ketika kita mau jadi korban sihir, itu rumah kita kayak dibikin duar. Itu suges dulu. Kita disuges dulu sama mereka, sama dukunnya, dia tes gas dulu. Dar. Dia tes ombak dulu. Dar. Pas kita, apa nih kita takut, maka di situ sihir masuk. Jadi tuh barang gitu. Bahasanya Bahlil gitu. Jadi tuh barang. Dia akan masuk, mengunci kita, menguasai kita gitu. Jadi masuknya karena ada sugesti awal. Terus ngomong aja nggak apa-apa. Boleh Teh. Kalau ngomong langsung ketemu dong. Apa gimana? Mau ngobrol. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz. Iya, silakan Bu Is.
Jadi Ustadz, anak itu 3 tahun yang lalu ya Ustadz, anak itu terkena sihir. Dulu tuh awalnya sebelum terkena sihir sempat masuk rumah sakit, dibilangnya meningitis ya Ustadz, radang otak gitu kan. Oh, Ketika di rumah sakit itu saya tidak berhenti meruqyah dengan membaca Al-Baqarah Ustadz. Kondisinya saya Masya sedang Allah. haid gitu. Cuman saya belum sadar kalau itu adalah sihir Ustadz. Ketika kedua kali jadi polanya sama gitu Ustadz. Bulan berikutnya anak saya tangannya melengkung juga, Ya kakinya Allah. melengkung seperti Ya Allah. orang kejang gitu Ustadz, tanpa ada panas, tanpa ada apa gitu Ustadz. Jadi polanya sama. Bulan berikutnya kondisi saya sedang haid, anak saya seperti itu juga gitu Ustadz. Cuman saya tidak lepas dari ruqyah baca Al-Baqarah gitu Ustadz. Ketika itu kan kalau saya cuman ketika ruqyah itu Ustadz saya megangnya mushaf karena saya punya keyakinan bahwa kalau meruqyah dengan Quran terjemah itu kayaknya kurang afdol gitu Ustadz. Apa itu hanya sugesti saya atau gimana gitu Ustadz. Nah ketika 4 kali gitu Ustadz, kan ketiga kali saya ngomong sama abinya gitu, Bi, ini anak kita nih kena sihir gitu. Tapi abinya nggak percaya gitu Ustadz. Sempet sepertinya memang selain ingin apa sih sihir itu untuk teror ke anak gitu, kayaknya pengen agar keluarga kita tuh cerai gitu Ustadz. Jadi ketika abinya saya kasih tahu itu sihir, seperti orang nggak percaya, seperti orang nggak mau dengar gitu kalau itu sihir gitu Ustadz. Jadi sempet kok saya ngomong kayak sama tembok gitu ya, istilahnya sempet kesel gitu Ustadz. Nah akhirnya pas di ketiga itu Ustadz, ketika anak saya itu saya bekam gitu, saya panggil orang ketika bekam, ketika itu juga Allah ngasih petunjuk gitu Ustadz. Jadi ketika dibekam tangannya melengkung Ustadz, saya ambil Quran, ambil mushaf, baca Al-Baqarah, baru ayat 1 sampai 5 tangannya normal lagi Ustadz. Akhirnya saya ngambil kesimpulan ini bukan medis gitu, ini adalah sihir gitu. Akhirnya saya menyimpulkan ke abinya, saya mau diruqyah anak ini gitu, diambil buhulnya. Kalau saya kan sekedar pencegahan aja ya Ustadz gitu, istilahnya hanya bisa meruqyah itu membaca Al-Baqarah gitu kan Ustadz, atau baca zikir pagi petang gitu kadang Ustadz. Seperti itu Ustadz. Dan kadang-kadang saya itu ada keanehan ya Ustadz, suka nyium bau bunga gitu Ustadz. Tapi yang nyium saya aja gitu Ustadz. Nyium apa bau bangke gitu, nyium apa Ustadz, kemenyan gitu. Tapi saya tanya tuh ada yang nyium nggak gitu? Enggak gitu, cuman saya doang gitu Ustadz. Itu emang sayanya yang nggak normal apa gimana? Terus ketika saya pernah marah gitu ya Ustadz, ketika tahu itu sihir gitu Ustadz. Saya akhirnya niat dan membayangkan orang tersebut gitu Ustadz. Saya jikir gitu, niatnya adalah untuk biar orang itu tahu gitu bahwa saya itu hanya bersandar sama Allah gitu Ustadz. Saya ingin dia itu dapat pelajaran biar dia itu sadar gitu Ustadz bahwa itu tuh tipu daya setan itu lemah gitu. Allah itu maha maha hebat gitu Ustadz. Itu apa berefek nggak ya ke orang yang nyerang sihir kita itu Ustadz? Mohon jawabannya Ustadz, maaf ya. Ya, baik. Saya maafin. Jangan diulangin ya. Oke, begini, ketika anaknya kena, saya duga bukan anaknya yang jadi target. Jadi yang jadi target nih ibunya. Karena setiap anak tuh biasanya berefek dari ibunya. Ya. Tapi kalau ibunya yang kena, itu bisa jadi memang seorang suaminya yang jadi target sihir, efeknya ke ibunya. Tapi kalau langsung ke anaknya, itu ibunya. Ya. Mau disebut nama yang ada firasat di hatinya nggak di sini? Boleh Nggak, Bu. Ustadz, boleh. Nggak, siapa namanya? Nggak, ngecek doang nih buat pengetahuan aja. Saya 2016 waktu sama Ustaz Khalid Basalamah di Makkah, itu ketemu Dokter Amin Falasa, beliau dosen Ummul Quran, di Ummul Qura, dosen Quran. Jadi pas kita ngobrol panjang lebar sama beliau,
Ternyata beliau ngajarin ketika orang kena sihir itu biasanya di hatinya tuh ada firasat. Dalam hati seorang tersebut firasat yang bermain sihir di balik itu. Jadi bukan kita menuduh. Bahkan kayfa ya syekh, hada syak. Terus apakah ini sebuah prasangka? Kata saya bukan. Justru malah zon itu dilarang. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhon inna ba'da dhonni ismun. Jadi sebahagian prasangka itu dosa. Itu zon, nggak boleh gitu. Tapi kata Syekh ini firasah. Ini firasah. Firasat ini adalah firasatul haqq lil mu'minin. Saya nggak tahu, nggak Bu Is, siapa namanya Nazar. Wah Ya, Nazar jangan-jangan ini. kalau saya firasatnya orang Nggak, itu namanya dengerin dulu. Saya nyebut nama ini berasanya apa? Coba ya, dengerin dulu aja. Nazar, berasa apa Bu? Oke, open mic Bu, silakan. iya itu Nazar. namanya beliau Najar kalau nggak salah itu Ustadz. Kalau saya firasatnya dia gitu, lebih cenderung ke dia. Nggak, Sebenarnya saya nyebut nama ini, Ibu berasa apa? Dengerin dulu. Nazar, ya gemeter Ustadz. gemeter kan? Iya, berarti ada kaitan. Ini bukan menuduh ya. Ini bukan Iya, ilmu sedang menduga. Nazar, berasa di mana lagi? Nazar. ya gemeter seluruh tubuh saya gemeter Ustadz. Nah, berarti ada buhul yang di tubuhnya. Jadi Gitu. kata ini targetnya si Abinya Ustadz. Semenjak Abinya jadi RT Ustadz, itu anak saya kena gitu. Sebelum jadi RT ya baik-baik aja gitu Ustadz. Subhanallah. RT aja jadi rebutan. Pantesan aja. Sekelas RT aja udah jadi rebutan. Kalau ini malah dia sebenarnya satu profesi Ustadz. Satu profesi. Juga. Jadi beda RT misalkan Abinya suami saya RT 4, dia RT 1 gitu Ustadz. Jadi dia merasa diganggu keberadaan dia gitu. Misalkan karena saya tuh kenapa bisa menyimpulkan dia gitu ya pelakunya gitu Ustadz. Jadi Abinya sering diancam gitu Ustadz sama dia gitu. Jangan merubah habit yang sudah ada gitu. Jadi dia kan suka misalkan ada penerimaan siswa baru gitu Ustadz di daerah situ gitu kan, dia dapat uang dari masyarakat. Kalau pas Abinya menjabat jadi RT tuh tidak ada pungutan sama sekali. Jadi sumber pendapatan dia tuh berpengaruh karena Abinya itu gitu Ustadz. Jadi Abinya tuh jujur gitu istilahnya Ustadz. Makanya dia sering ngancem gitu Ustadz. Jangan suka merubah habit yang sudah berjalan gitu. Dia mungkin merasa sumber pendapatannya ini gitu Ustadz terganggu gitu Ustadz dari kejujuran suami saya itu gitu Ustadz. Iya. Iya berarti ada sesuatu itu. Ketika disebut namanya berasa, ada. Nanti kita coba dikit, Sat. Ada itu nggak, Sat? Ada rukyah nggak? Boleh sedikit, nanti 10 menit ya. Ini pertanyaan terakhir, saya Bu Paza ya. Silakan agak singkat Bu Paza. Silakan. Kalau tidak, Bu Paza udah resen? Mau nanya atau gimana? Baik, kalau tidak ada, kita 10 menit kita manfaatkan 10 menit saja untuk rukyah terapi. Boleh. Boleh aja, 10 menit aja. Insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita sambil mendeteksi tadi karena kita membahas tentang mental illness. Jadi sejadi kita saat ini mungkin susah tidur gitu kan, sedang mengalami sedikit tekanan karena pekerjaan atau apa yang lainnya. Dan itu bisa jadi yang disebutkan dalam dunia psikologi dengan mental illness ini bisa jadi karena ada satu intervensi dari makhluk gaib yang memang eh, membuat parah gitu ya gangguan yang kita alami. Baik, teman-teman saya untuk membacakan ayat ruqyah. Oke. Yuk sama-sama kita istighfar minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah wa atubu ilaih. Terus coba terus istighfar. Baik jamaah, saya silakan untuk menyiapkan kalau memang yang biasa reaksinya muntah, mungkin menyiapkan kantong plastik ya, biar tidak mengotori eh,
Luar. karpetnya. Iya, ya, silakan. Silakan. Tafadhol, Ustaz. Tafadhol. Ya, mari istighfar, minta ampun pada Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa junub la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Terus minta ampun, ingat dosanya, ingat kesalahannya. Yang di hatinya punya kecewa, sakit hati yang dalam, dendam, lepaskan semuanya. Yang ada sombong, buang kesombongannya. Yang ada takabur, lepaskan semua takaburnya. Bilang sama Allah, kita mohon sama Allah agar Allah ampuni kita. Terus, terus ikutin ya. Ya Allah, Ya Allah. saat ini, Ya. detik ini, hamba Hamba memohon kepadamu memohon kepadamu. untuk membatalkan seluruh ikatan sihir Hidup Rasul. yang sengaja diikatkan Sengaja diikat. untuk kami dan keluarga kami. Kami. Ya Allah, Ya saya Allah. membatalkan seluruh perjanjian, baik dari keturunan-keturunan sebelum saya kepada bangsa jin, dan berefek kepada keturunan setelah saya, maka saya batalkan seluruh perjanjian tersebut atas izin. Oke, siap ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Keluar semua kalian ya, Masyaallah. Keluar semua. Boleh yang sering sakit kepala, tekan di sini, tarik semua arahin ke mulut, batuk. Tarik semua, batukin. Batukin semuanya. Terus tarik semua, batukin. Sambil batukin. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين
مضرين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Sambil batukin lagi, tarik semua arahin ke mulut, tarik semua yang di dada, arahin semua ke mulut, batukan. Batukin yang kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Pindah bobok lagi. La ikraha fid din. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bi-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Apa rasanya? Tepuk-tepuk ringan sambil batukin. Tarik semuanya. Yang nggak nyaman, tarik semua. Niatkan semua untuk keluar dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin ilahin min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Keluar semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Keluar semuanya. Kalau nggak keluar, kita semua keluar dari grup ini. Oke, sekarang gimana rasanya? Alhamdulillah Ustaz. Izin Allah Subhanahu wa Alhamdulillah, taala. mudah-mudahan Paling tidak ada kebaikan ya. meminimalisir. Tadi udah banyak testimoni juga saat di chat. Ada yang merasa jadi berdahak terus gitu ya, berdahak terus. Kemudian juga kalau Bunda Nadia merasa ada yang ditarik gitu ya. Dan mbaknya yang ikut mendengarkan bacaan ini jadi ngantuk katanya Ustaz. Dan itu memang salah satu reaksi saja, dan ya mudah-mudahan ini hanya pembukaannya, karena tentu untuk bisa meruqyah secara lebih intens harus langsung berhadapan gitu ya Ustaz ya. Lebih langsung, suaranya lebih jelas, kemudian ada komunikasi dengan Ustadz, karena biasanya ada diawali dengan tazkiyatun nafs dulu gitu ya, karena ada orang-orang yang tidak mau menerima bacaan ini gitu kan, dia berusaha menolak, apalagi Bang Sajin berusaha menggoyahkan atau menutup telinganya gitu ya, berusaha si orang itu untuk tidak fokus dan menyibukkan dengan hal-hal lain, sehingga memang tidak ada efeknya bacaan ayat Allah ini untuk kesembuhan kita semua. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, jazakallah khair Ustaz, barakallahu fikum atas nasihat dan semuanya. Baca-baca ruqyah ini mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita semua, dan mari kita selalu mempraktekannya untuk ruqyah di rumah masing-masing dengan bacaan-bacaan ayat Allah ini, karena siapapun tentu akan merasakan kemanfaatan dari ayat Allah ini jika kita meyakininya dan terus beriman kepada Allah dengan keimanan yang penuh, cinta kepada Allah dan Rasulnya menjadi bagian dari ikhtiar kita utama ya, yang menjadi bagian dari pondasi awal untuk ikhtiar kita untuk meraih kesembuhan. Dan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Sahal tentang bagaimana mental illness ini atau penyakit mental seperti mental disorder juga yang disebutkan sampai kepada turunnya sampai ke skizofrenia gitu ya, menjadi sebuah penyakit yang tentu harus kita mohonkan kepada Allah untuk kesembuhannya. Baik ya Allah, mudah-mudahan pagi ini menjadi pagi yang terbaik untuk kita, dan mari kita selalu manfaatkan pagi yang mulia ini dengan diawali dengan ibadah-ibadah wajib pagi ini. Tentu kita memulai dengan bersedekah. Mudah-mudahan sedekah menjadi amal soleh. Baik, dan jangan lupa ini hari Sabtu Ahad ya, insya Allah Sabtu Ahad menjadi bagian dari kita membiasakan untuk membuka pasar kita di grup, dan kita ramaikan ya. Izin nggak bisa datang sunatan Zat, aneh mau ada kajian duha soalnya. Baik, syukuran. Ponakan ikut sunat juga tuh di sana, insya Allah. Di hari ini juga ada sunatan ya, alhamdulillah, ada khitanan massal. Ada beberapa orang yang alhamdulillah akan dihitan di pagi ini bersama Rumah Khitan Zidan MKI, dan barakallahu fikum jazakumullahu khairan katsira atas semua sedekah infak dan jamaah yang sudah diamanahkan kepada kami, dan salah satunya digunakan untuk kegiatan khitanan ini, dan ini adalah bagian dari yang sudah kita insya Allah komitmenkan untuk setiap bulan kita mengadakan khitanan di Rumah Zidan MKI. Dan ini bagian dari amal yang juga diamanahkan oleh jamaah semuanya kepada kami pengurus MKI, dan mudah-mudahan kami juga istiqomah untuk melakukan hal sore. Baik, kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi jamaah yang ingin hadir di acara khitanan ini, silakan untuk bisa bersilaturahmi juga dengan para pengurus ya. Alamatnya nanti bisa di-share oleh Bu Darmi di grup, sudah di-share kayaknya ya. Dan silakan menjadi bagian kita saling sambung rasa, sambung komunikasi bersama para pengurus MKI. Silakan. Pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.